Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penanganan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Yang pertama, untuk profil peserta saya sendiri, nama Dr. Siti Rahmah S, NIP 1996-07-09-2025-04-2004, jabatan Dokter Ahli Pertama, Angkatan 4, Kelompok 1, NDH 37, Unit Kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Isi dari pemaparannya nanti ada latar belakang, profil organisasi, deskripsi isu, kegiatan aktualisasi, dan juga jadwal pelaksanaan. Latar belakang, jadi aparatur sipil negara atau ASN merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. ASN dituntut untuk profesional, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, dalam rangka membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, setiap CPNS diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dasar atau LATSAR yang mengintegrasikan pembelajaran klasikal dan aktualisasi di tempat kerja. Kegiatan ini bertujuan membentuk sosok ASN yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak serta memiliki wawasan kebangsaan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kemudian, hipertensi dan DM merupakan penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat di Indonesia, khususnya pada kelompok lanjut usia. Data Riskesdas menunjukkan bahwa kedua penyakit ini menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada lansia. Penanganan yang tidak optimal dapat memperburuk kondisi kesehatan, meningkatkan beban pembiayaan kesehatan, dan mengganggu produktivitas lansia dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terencana dan berkesinambungan. Kemudian, tujuan dan manfaat aktualisasi ini, pertama, tujuan umum, yaitu meningkatkan optimalisasi penanganan kasus hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat melalui edukasi, pemantauan, dan perbaikan sistem layanan kesehatan. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan lansia tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, memperkuat peran keluarga sebagai pendamping dan pengingat bagi lansia dalam melakukan kontrol kesehatan, mengembangkan mekanisme pemantauan yang lebih efektif untuk meminimalkan keterlambatan deteksi komplikasi, dan juga memperbaiki koordinasi antar tenaga kesehatan dalam penanganan kasus hipertensi dan DM. Kemudian adapun manfaat dari aktualisasi ini bagi penulis, yang pertama mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan di unit kerja dan merancang solusi kreatif yang aplikatif. Kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor. Ketiga, memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Sedangkan bagi instansi, yang pertama membantu meningkatkan kinerja Puskesmas Pulau Banyak Barat dalam penanganan penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan DM pada lansia. Kemudian mendorong terciptanya inovasi pelayanan yang terintegrasi dengan program kesehatan yang sudah berjalan. Ini untuk profil organisasi. Secara geografis, secara garis besar, wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat adalah daerah kepulauan dan dataran rendah yang sangat cocok untuk melaut bagi para nelayan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Pulau Banyak Barat.
Puskesmas Pulau Banyak Barat terletak di sebelah barat Pulau Banyak dengan luas wilayahnya seluruhnya 2.724 hektar dan berbatas wilayah sebagai berikut. Sebelah timur berbatas dengan Pemukiman Pulau Salapan, sebelah barat berbatas dengan Laut Selatan Indonesia, sebelah selatan berbatas dengan Lautan Indonesia, sebelah utara berbatas dengan Lautan Indonesia. Kemudian, secara demografi untuk puskesmas, di wilayah kerjanya terdapat 4 desa, yaitu Haloban, Asantola, Ujung Sialit, dan Sukamakmur. Di mana di Haloban terdapat 1.058 penduduk, Asantola 718, Ujung Sialit 1.392, Sukamakmur 216. Jadi totalnya ada 3.384 penduduk. Kemudian visi, misi, tugas, fungsi, dan nilai organisasi. Visi puskesmas yaitu menjadi puskesmas terdepan di Aceh Singkil. Misi yang pertama, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan pelayanan secara holistik dan komprehensif, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan, meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, dan terakhir mendapat kemandirian masyarakat untuk hidup secara sehat merata. Nah, tugas utama puskesmas itu ada 2. Yang pertama yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM, sedangkan yang kedua adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan atau UKP di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Untuk fungsi puskesmas sendiri, yang pertama pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, kemudian sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan yang ketiga pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Nilai berakhlaknya di organisasi ini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini untuk struktur organisasinya. Baik, selanjutnya identifikasi isu. Jadi di sini nanti ada 5 identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya program screening anemia pada siswa SMP di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Kemudian masih rendahnya angka cakupan imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Isu yang ketiga, belum optimalnya penanganan kasus hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia di Puskesmas Pulau Banyak Barat. 4. Belum optimalnya edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Dan isu yang kelima, belum optimalnya edukasi tentang ISPA pada anak di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Nah, kemudian saya melakukan analisis untuk menetapkan core issue dengan menggunakan USG. Didapatkan untuk isu yang berada di ranking pertama itu adalah isu nomor 3. Belum optimalnya penanganan kasus hipertensi dan DM pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat dengan skor 15. Nah, ini tadi isu terpilihnya. Adapun dampak yang akan terjadi jika isu ini tidak diselesaikan yaitu yang pertama, kesehatan lansia akan menurun, kemudian rendahnya kepatuhan pengobatan, ketiga, peningkatan beban kerja puskesmas, keempat, angka komplikasi penyakit semakin banyak pastinya dan bisa menurunkan kualitas hidup para lansia. Nah, untuk faktor penyebab core isunya, saya menggunakan analisis menggunakan diagram fishbone. Jadi ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, yaitu dari man atau manusianya, di mana tenaga kesehatan masih kurang optimal dalam melakukan edukasi. Yang kedua, dukungan dari keluarga pasien juga masih rendah. Kemudian secara metodenya, belum adanya jadwal reminder untuk kontrol ulang.
mesin, di mana memang keadaan di sana transportasi umum itu masih terbatas. Sedangkan secara mother nature atau lingkungannya, jarak rumah pasien ke puskesmas itu jauh dan harus menyeberang menggunakan perahu biasanya. Nah, jadi inilah keempat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penanganan kasus hipertensi dan diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Untuk gagasan kreatifnya, yaitu optimalisasi penanganan kasus hipertensi dan diabetes mellitus pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Pulau Banyak Barat. Adapun rencana kegiatan aktualisasinya ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan kegiatan edukasi lansia sehat. Kedua, melaksanakan program pendampingan keluarga, sahabat lansia. 3, membuat pengingat kontrol rutin ingat sehat melalui pesan WhatsApp. 4, pengantaran obat ke pulau terpencil. 5, evaluasi dan monitoring dari kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang pertama, edukasi lansia sehat, ada beberapa tahapan kegiatannya. Yang pertama, koordinasi terlebih dahulu dengan pihak program PTM mengenai jadwal posyandu lansia. Kemudian, akan mempersiapkan materi edukasi terkait hipertensi, diabetes, dan gaya hidup sehat sesuai kebutuhan lansia di wilayah tersebut, yaitu akan menggunakan leaflet dan juga video singkat. Ketiga, pelaksanaan edukasi secara tatap muka di posyandu lansia atau kegiatan komunitas menggunakan bahasa sederhana dan media visual. 4. Evaluasi pemahaman lansia melalui tanya jawab singkat dan catatan hasil kegiatan. Nah, outputnya nanti diharapkan lansia memahami pentingnya pencegahan dan pengelolaan hipertensi dan DM, serta mampu menerapkan gaya hidup sehat. Pihak-pihak yang terkait, yang pertama ada petugas program PTM, ada kemudian kader posyandu lansia, bidan desa, dan juga tokoh masyarakat. Untuk nilai berakhlaknya, yang pertama ada berorientasi pelayanan, yaitu menyediakan layanan edukasi yang mudah dipahami sesuai kebutuhan lansia. Akuntabel, melakukan evaluasi dan pencatatan hasil edukasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Kemudian kompeten, menyampaikan materi sesuai ilmu kedokteran dan kondisi pasien. Adaptif, menyesuaikan media edukasi dengan kondisi lapangan. Kolaboratif, melibatkan kader dan tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan edukasi. Potensi konflik ya bisa saja terjadi karena yang ditakutkan nanti lansia akan merasa bosan dengan edukasi yang diberikan. Jika konflik itu terjadi, maka solusinya kita harus membuat materi lebih interaktif, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, atau melibatkan tokoh masyarakat agar lebih menarik. Oke. Untuk kegiatan kedua yaitu pendampingan keluarga sahabat lansia. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama melakukan koordinasi dengan kader kesehatan desa mengenai jadwal dan tempat edukasi keluarga pasien. Yang kedua, memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang hipertensi dan diabetes, termasuk tanda bahaya dan pentingnya kontrol rutin. 3. Menugaskan keluarga sebagai pemantau dan pengingat bagi lansia untuk menerapkan edukasi yang telah diberikan. Keempat, menunjuk satu orang anggota keluarga sebagai penanggung jawab membawa pasien untuk kontrol rutin. Nah, outputnya, keluarga berperan aktif dalam mendukung kepatuhan lansia terhadap pengobatan dan kontrol rutin. Untuk pihak-pihak yang terkait, yang pertama ada keluarga pasien, kemudian kader kesehatan, bidan desa, dan juga petugas program PTM. Nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan keluarga untuk merawat lansia. Kompeten, menjelaskan materi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami keluarga. Harmonis, menjaga hubungan baik dengan keluarga pasien. Kemudian ada kolaboratif, yaitu dengan menggandeng keluarga sebagai mitra perawatan.
Potensi konflik, iya, bisa saja terjadi. Misalnya, anggota keluarganya tidak mau ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk membawa orang tua atau keluarganya kontrol. Ya, solusinya mencari anggota yang bersedia. Kemudian kita jelaskan kembali manfaat jangka panjangnya dan memberikan apresiasi kecil atas dukungan dari keluarga. Baik, lanjut untuk kegiatan ketiga, yaitu pengingat kontrol rutin, ingat sehat. Yang pertama, kita koordinasi dengan pihak rekam medis terkait data lansia yang dibutuhkan, kemudian penyusunan daftar lansia yang diperlukan sesuai dengan rekam medis tersebut, kemudian pencatatan nomor HP pasien atau keluarganya, kemudian pengiriman pengingat melalui pesan singkat via WhatsApp. Tadi sudah, lanjut. Kegiatan keempat yaitu pengantaran obat ke pulau terpencil. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, pendataan pasien lansia di pulau terpencil yang membutuhkan obat rutin. Kemudian yang kedua, koordinasi jadwal pengiriman obat dengan petugas lapangan atau transportasi setempat. Ketiga, mempersiapkan obat beserta data pasien dan dosis obatnya. Keempat, kita laksanakan pengantaran obat sesuai jadwal. Kelima, nanti akan ada pelaporan penerimaan obat oleh pasien atau keluarganya melalui pesan WhatsApp. Nah, output yang diharapkan, lansia di daerah terpencil tetap mendapatkan obat rutin tepat waktu. Untuk pihak-pihak yang terkait, yang pertama ada petugas farmasi, kemudian kader kesehatan, perangkat desa, tenaga transportasi laut, dan juga keluarga pasien. Untuk nilai berakhlaknya, yang pertama ada berorientasi pelayanan, yaitu menjamin akses obat sampai ke daerah terpencil. Guru kompeten memastikan obat yang dikirim sesuai dengan penyakit pasien. Kemudian ada harmonis, menjalin hubungan baik dengan petugas dan warga setempat. Yang keempat, loyal, yaitu mengutamakan kepentingan pasien meskipun lokasi sulit dijangkau. Kelima, kolaboratif, yaitu kita bekerja sama dengan petugas lapangan, pengemudi transportasi, dan juga keluarga pasien. Untuk potensi konflik, ya mungkin saja bisa terjadi, apalagi ini tentang distribusi obat yang kita sangat sangat berhubungan dengan transportasi laut. Eh, Mungkin hambatan yang akan terjadi adalah cuaca buruk, mungkin sedang badai gitu. Itu biasanya eh, Bapak transportasi lautnya juga kurang berani untuk menyeberang. Solusinya, kita membuat jadwal cadangan dengan tetap berkoordinasi dengan transportasi laut. Kemudian kegiatan kelima, evaluasi dan monitoring. Tahapan kegiatan yang pertama, menyusun instrumen evaluasi, kemudian melaksanakan monitoring lapangan dengan observasi dan pengumpulan data hasil kegiatan, kemudian menganalisis hasil monitoring untuk mengetahui capaian dari kegiatan. Yang keempat, kita menyusun laporan evaluasi dan memberikan umpan balik kepada pihak terkait. Outputnya, tersedianya laporan evaluasi kegiatan aktualisasi yang berisi capaian, kendala, dan rekomendasi tindak lanjut. Kemudian, pihak terkaitnya ada kepala puskesmas, petugas program lansia, tenaga rekam medis, dan juga kader kesehatan. Untuk nilai berakhlaknya, yang pertama ada akuntabel, semua hasil kegiatan dicatat, dianalisis, dan dilaporkan secara transparan. Kemudian kompeten, evaluasi dilakukan dengan metode yang tepat sesuai kaidah kesehatan masyarakat. Ketiga, hasil evaluasi dibahas bersama tim puskesmas dan mitra terkait untuk perbaikan kegiatan ke depannya. Potensi konflik tidak ada. Kemudian ini jadwal kegiatannya. Untuk kegiatan pertama akan dilakukan di Agustus minggu keempat sampai dengan September minggu ke-1. Terus lanjut kegiatan kedua bisa dilakukan di September minggu 1 sampai minggu 2. Terus kegiatan ketiga di September minggu 2 sampai minggu ketiga. Terus kegiatan keempat, pengantaran obat ke pulau terpencil bisa di minggu 3 sampai minggu 4 dan evaluasi monitoringnya di minggu terakhir ya, di minggu 4 sampai dengan Oktober minggu 1.
Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.